Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih berada di bab yang diberi judul oleh penulis Tahrimudz Zulmi wal Amru biraddil Madzalim. Haramnya tentang bertindak zalim. Kita akan membaca hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis nomor 208. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk menjadi duta bagi negara, dan itu usia Mu'adz kurang lebih 23 atau 24 tahun. Jadi barangkali masih baru berapa itu? S1 kan 22. Ya, anggaplah S2. Kalau kuliahnya lanjut ya. Dia diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke Yaman dalam rangka berdakwah di daerah Yaman. Faqala, lalu beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan mendatangi masyarakat ahlil kitab. Alhamdulillah. Ya, dikun. Bismillah. Kalian akan mendatangi sekelompok ahli kitab. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Maka dakwai mereka untuk mengikrarkan syahadat la ilaha illallah. Wa anni rasulullah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka mau mentaatimu untuk melakukan itu, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka khamsa salawatin, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailah, sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka mentaati hal itu, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha qad iftarada alaihim, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sadaqatan, zakat. Sedekah di sini maknanya apa? Zakat. Jadi zakat dalam bahasa dalil itu disebut dengan sedekah. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan kepada orang fakir mereka. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka sudah menerima hal itu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hatilah jangan mengambil harta yang paling berharga. Wattaqi da'watal madlum, takutlah kamu terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk berkenalan dengan Mu'adz bin Jabal. Berikut sedikit biografi tentang sahabat Mu'adz. Yang pertama, beliau termasuk di antara sahabat yang jadi referensi belajar Al-Quran. Rasulullah SAW memerintahkan, ambillah Al-Quran dari 4 sahabat: Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal,
dan Salim maula Abi Hudzaifah. Ada yang bisa ngulang? Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim, mantan budaknya Abu Hudzaifah. Kenapa 4 sahabat ini yang dijadikan sebagai referensi Al-Quran? Karena hafalan mereka paling banyak. Dan sebagian sahabat ada yang punya hafalan hadis banyak, ada yang punya hafalan Al-Quran banyak. 4 ini yang paling banyak, sehingga Nabi SAW minta kalau mau belajar Quran, belajarlah kepada 4 sahabat ini. Walaupun sahabat yang lain juga punya hafalan, tapi yang paling unggul 4 ini. Yang kedua, Mu'adz bin Jabal disebut oleh Nabi SAW sebagai a'lamuhum bil halali wal haram. Mu'adz, orang yang paling tahu tentang halal haram adalah Mu'adz. Nabi SAW pernah menyebutkan beberapa kelebihan sahabatnya. Jadi sejak masa silam, spesialisasi itu sudah ada. Ada sahabat yang spesialis faraid. Siapa beliau? Zaid bin Thabit. Ada sahabat spesialis paling ngerti tentang masalah fikih muamalah, paling tahu halal haram. Mu'adz bin Jabal. Ada sahabat yang dikenal punya karakter arham bil ummah. Arhamu bil ummah. Orang yang paling lembut hatinya, paling penyayang terhadap umat. Siapa beliau? Abu Bakar. Ada sahabat yang dikenal punya karakter paling pemalu. Beliau adalah Utsman. Ada yang punya karakter paling disiplin. Wa asyadduhum Umar. Dan Nabi SAW memuji itu untuk menunjukkan keistimewaan mereka. Nah, di antara spesialisasi Mu'adz dikatakan oleh Nabi SAW, wa'lamuhum bil halali wal haram. Mu'adz, yang paling ngerti tentang masalah halal haram adalah Mu'adz. Dan Mu'adz diutus oleh Nabi SAW sebagai utusan ke Yaman untuk mewakili duta kaum muslimin, sebagai duta kaum muslimin di usia 20-an tahun. Dan Nabi SAW mengatakan, ya'ti Mu'adz bin Jabal baina yadayil ulama biratwatin ay darajatin. Besok di hari kiamat, Mu'adz bin Jabal akan berada di depan para ulama. Biratwatin, 1 derajat di depan para ulama. Sehingga beliau pemimpin para ulama. Maka para ulama yang mereka belajar tentang halal haram, yang mereka belajar tentang Islam, adalah di belakangnya Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan masih banyak kelebihan yang lain yang dimiliki oleh Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau meninggal pada tahun 17 atau 18 Hijriah di usia relatif muda, 38 tahun. Wa huwa ibnu thamanin wa thalathin. Di usia 38 tahun karena peristiwa wabah Ta'un Amwas. Jadi saat peristiwa Ta'un Amwas, Mu'adz itu berada di tempat kejadian, yaitu di daerah Syam. Waktu itu daerah Syam dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, sampai akhirnya Abu Ubaidah meninggal. Kemudian kepemimpinan dilanjut oleh Mu'adz, dan Mu'adz meninggal. Lalu setelah itu baru diambil alih oleh Amr Ibnul As, dan setelah itu wabah hilang. Wabah Ta'un Amwas yang terjadi di tahun 17 atau 18 Hijriah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Selanjutnya kita lihat dalam hadis ini. Mu'adz radhiyallahu anhu bercerita tentang tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Beliau diutus ke Yaman. Sebelum diutus, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kau akan mendatangi sekelompok kaum di kalangan ahli kitab.
Dan ini salah satu di antara tugas seorang dai. Sebelum dakwah dia harus mengenali siapa audiensnya. Sehingga Mu'adz diberitahu oleh Nabi SAW, kau akan berdakwah ke Yaman. Yang akan kau dakwai adalah ahli kitab. Kau akan berdakwah di Minomartani. Mereka para dosen, profesor, doktor, insinyur, dan seterusnya. Maka harus persiapan. Karena tentu saja gaya bahasa di depan orang umum dengan gaya bahasa di depan sivitas akademis harus dibedakan. Dan seperti itulah bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengenali dulu bagaimana audiensnya. Makanya dalam berdakwah ada 2 ilmu yang tidak boleh ditinggalkan. 1, materi yang akan disampaikan. 2, memahami kondisi jamaah. Sehingga setiap dai ketika dia mau berbicara di depan audiens tertentu yang belum dia kenali, dia harus tahu siapa audiensnya. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, maka ajak mereka untuk bersaksi la ilaha illallah. Berarti ini bukti ahli kitab di zaman Nabi itu agamanya apa, Pak? Non-muslim. Makanya mereka diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Ada orang yang mempertanyakan ini. Apa Pak hukum sembelian ahli kitab? Hukum sembelihan ahli kitab. Halal atau haram? Halal atau haram? Baik. Ada yang mengatakan begini, dulu halal. Lalu sekarang haram. Ada yang mengatakan begini ya, ini jangan ditulis dulu. Nih. Bener nggak kayak gini, Pak? Dulu halal, sekarang haram. Loh, kenapa dulu halal kok sekarang haram? Sekarang ahli kitab tuh kafir. Nah, kalau dulu, oh mereka ahli tauhid. Kata siapa? Dulu halal, ya sekarang halal. Selama dia ahli kitab ya, bukan orang ateis. Kalau dia ateis yang sama sekali tidak mengakui keberadaan Tuhan, ya kita tidak sebut dia ahli kitab. Ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Tapi kan dulu mereka ahli tauhid, sekarang mereka kafir. Dulu juga kafir. Dulu ahli kitab itu kafir. Ahli kitab kafir. Apa Pak dalilnya kalau dulu ahli kitab itu kafir? Sejak zaman Nabi SAW, ahli kitab sudah kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan kalau Allah itu salah satu unsur Trinitas. Ini ada di surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu bagian dari 3 Tuhan. Bagian dari Trinitas. Dan di surat yang sama Allah mengatakan wa uhillat lakumut thayyibat. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Sembelian ahli kitab itu halal bagi kalian. Itu ada di surat Al-Maidah. Dan di surat Al-Maidah pula Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang meyakini akidah Trinitas. Allah sebagai salah satu unsur dari 3 yang diyakini sebagai Tuhan. Terus gimana Pak? Ya agama ahli kitab nggak geser antara dulu dan sekarang. Sekarang ahli kitab juga kafir. Dan sebutan kafir ini ada dalam Al-Quran. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Maka status ahli kitab tidak pernah berubah sebagai makhluk yang kafir. Maka dulu dihalalkan oleh Allah,
sekarang juga statusnya halal. Baik. Oleh karena itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diperintahkan untuk berdakwah ke Yaman, pertama yang beliau ajarkan adalah syahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dan ini juga menunjukkan bukti bahwasanya mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu untuk melakukan itu, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin, bahwa Allah mengajarkan kepada mereka, Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, untuk dikerjakan sehari semalam. Maka seperti ini seharusnya pendidikan bagi orang yang baru masuk Islam. Begitu dia disyahadatkan masuk Islam, langsung diberitahu, setelah ini langsung sholat. Loh, tapi saya belum bisa sholat. Ya sudah, kita ajari sholat. Tanggung jawab, kalau sudah masuk Islam, dia harus diberi kewajiban sholat. Sholat itu apa saja? 5 waktu, ini. Oh, kok berat ya? Ya sudahlah, aku gak jadi masuk Islam. Kamu kan sudah login. Kalau sudah login ya jangan keluar, harus bertahan. Ada banyak non muslim yang dia membayangkan Islam tuh yang enak-enak saja, boleh poligami, iya Pak. Kemudian ini dihalalkan. Ya ada bagian yang kamu harus kerjakan, tugas kerjakan sholat. Makanya kalau ada orang muslim, non muslim masuk Islam, ini kenapa masuk Islam? Besok mau akad nikah, hari ini masuk Islam, sholat gak mau, ya sudah, berarti sebenarnya dia belum ada indikasi kuat kalau orang ini masuk Islam bukan niat untuk masuk Islam, tapi ada indikasi kuat hanya sebatas untuk nikah. Begitu nikah selesai, ya sudah, lepas kontrol, gak sholat, gak puasa, tidak pernah ibadah sama sekali. Nah, terus gimana? Ya sebenarnya dia belum masuk Islam. Makanya mungkin perlu pembuktian dulu ya. Sehingga dulu Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi para wanita yang berhijrah ke kota Madinah, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, famtahinuhun, berikan ujian kepada mereka. Benar enggak mereka hijrah ini untuk masuk Islam? Jangan-jangan dia hijrah hanya karena berantem dengan suaminya di Mekah, terus pindah ke Madinah karena jengkel sama suaminya, cari suami baru. Makanya kalau ada orang yang mau masuk Islam dan ada indikasi mungkin dia gak serius, maka sebaiknya diuji dulu. Buktikan dulu keseriusan kamu, sehingga jangan langsung diterima kalau kemudian dia memang belum serius. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka sudah mau menerima itu, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim sadaqatan, Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah tadi maknanya apa? Zakat. Karena sedekah itu ada 2. Sedekah itu apa sih Pak? Pemberian karena latar belakang akidah. Pemberian karena latar belakang akidah. Sehingga orang yang bersedekah itu berharap pahala. Bedanya dengan infak apa Pak? Apa beda infak dan sedekah? Infak juga berharap pahala, iya. Tapi infak dalam bahasa syariat itu lebih umum, mencakup infak untuk hal yang baik, juga infak untuk maksiat. Sehingga orang mengeluarkan uang untuk ngabur doro, itu termasuk infak. Ngabur doro maksiat bukan Pak? Tergantung ya. Judi ngabur doro kan maksiat ya.
Ada orang mengeluarkan uang hanya untuk kegiatan yang sifatnya mubah, ya nilainya mubah. Karena infak dalam bahasa Arab itu mencakup semua bentuk mengeluarkan harta. Semua bentuk mengeluarkan harta itu bisa disebut infak. Baik untuk tujuan ibadah atau non ibadah. Baik. Selanjutnya, sedekah itu ada dua. Sedekah ada dua. Yang pertama, sedekah wajib. Nah, dalam Islam cuma satu, Pak, sedekah wajib ini, zakat. Kalau sektenya menyimpang dari Islam ditambah lagi setoran wajib. Nah, seperti Islam jamaah. Makanya begitu akidahnya berubah, yang dulu dia suka setor Islam jamaah, sekarang hilang, Pak. Berapa persen, Pak, LDI, Pak? 10%. Jadi gerenengan jamaah di sini menceritakan bahwa LDI itu 10%. Saya punya teman termasuk donatur besar sekali. Begitu dia tobat, nol sudah. Padahal dulu dia bisa nyumbang besar sekali. Maka mereka punya kewajiban tambahan di samping zakat juga setoran 10%. Padahal zakat itu berapa? 2,5%. Zakat itu 1/40. Kalau dalam dalil tuh teksnya 1/40. 1/40 kan sama dengan 2,5%. Baik. Nah, hanya ini kewajiban yang ada dalam syariat. Kemudian yang kedua ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah ini berarti sedekah biasa. Karena itu dalam Al-Quran Allah menyebut zakat dengan sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Yang namanya sedekah itu diberikan kepada 8 asnaf. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, wafir riqab, kemudian budak dan seterusnya sampai 8 asnaf. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai sedekah, maksudnya sebagai apa? Zakat. Sehingga penyebutan zakat dalam Al-Quran itu sedekah. Demikian pula zakat juga disebut zakat. Wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Bagaimana kriteria zakat yang diajarkan Nabi SAW? Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang miskin mereka. Berarti salah satu di antara kriteria kaya ini orang kaya adalah orang yang wajib zakat. Maka yang wajib zakat itu kaya. Nah, ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu penguat berkaitan dengan ikhtilaf ulama. Nisab zakat itu pakai apa, Pak? Nisab zakat mal. Nisab zakat mal itu kan ada dua pendapat. Apa acuan nisab zakat mal? Saya tulis ulang. Mengenai acuan nisab zakat mal. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan nisab zakat mal acuannya adalah emas. Kalau acuannya emas itu berapa? 20 dinar. 20 dinar itu sebanding dengan kalau 1 dinar itu 20 kali 8 kali 4,25 gram sama dengan 85 gram.
emas. Yang kedua adalah perak. Yang kedua perak. Perak itu 200 dirham. Yang ini ekuivalen dengan 200 dikali 2,975 gram perak sama dengan 595 gram perak. Bapak kalau konversi Pak, 85 gram. Ini kalau diduitkan jadi berapa Pak? 85 gram sekarang kali 2,4. Iya. Emas berapa? 2,46 juta. Sekitar 190 berapa? Emas 9999. Nah. Iya, LM yang 24 karat. Bukan yang 30% ya. Apalagi yang karatan. Berapa ini Pak? 85 kali 2,46 juta. Sekarang 209 juta. 209 juta. Ini nisab. Jadi kalau jenengan punya tabungan yang jika diakumulasi dan ditotal itu sampai 209 juta, berarti sudah mencapai nisab. 595 gram perak sekarang ya. Nah, ini sekarang kurang lebih per gram itu 20.000. Ini sama dengan 11,9 juta. Jauh sekali selisihnya, Pak. Nah, terus muncul khilaf di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat. Yang dipakai yang emas atau yang perak? Jumhur itu mayoritas ulama mengatakan perak. Loh, kok bisa perak? Biar yang zakat lebih banyak. Jadi kalau nisabnya pakai perak, Masya Allah, semino ini zakat semua. Layur itu zakat semua ya. Masya Allah ya. Tabungan 12 juta kan rata-rata orang layur punya kan Pak? Punya. Jadi kalau dia sudah punya tabungan senilai 12 juta, maka dia berkewajiban untuk bayar zakat. Baik. Terus yang mana Pak? Ini kan jauh sekali selisihnya. Yang satu 209, yang satu 12 juta. Jumhur ulama mengatakan pakai yang murah dengan alasan biar nanti yang zakat lebih banyak. Dan pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam, pendapat yang rajih, tapi ini menurut saya ya. Dan ini yang dipakai oleh MUI, emas. Alasannya kenapa emas? Punya tabungan 12 juta. Punya tabungan 12 juta ya, untuk zaman sekarang itu kaya atau biasa? Biasa. Sudah kaya? Belum? Belum ya? Belum. Punya tabungan 12 juta, anaknya watuk mlebu rumah sakit. Opnam 3 hari ya. Tekor ya. Oh BPJS. Ini gak ikut BPJS loh ini. Jadi di posisi kalau sebutannya kaya, maka emas ini mewakili. Baru bisa disebut kaya. 209 juta. Punya tabungan 209 juta. Wallahu alam, ini secara pribadi saya menilai emas itu lebih mendekati. Karena Nabi SAW mengatakan, tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang fakir mereka. Dikembalikan kepada orang miskin mereka. Ya. Gimana Pak? Urufnya. Uruf, baik Pak Siddiq menambahkan bahwa
Di antara dalil penguat yang lain adalah urfnya masyarakat. Standar harga itu lebih ditentukan kepada emas. Karena begini, yang disebutkan dalam dalil itu dua, perak dan emas. Kalau dulu Pak, jadi dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu perbandingannya itu seimbang. 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Itu dulu. Konversi ini stabil. Maka dalam hadis tentang zakat dinar dan dirham, kita lihat di sini. Fa fiha nisfu dinar. Baik. Inilah hadis yang dijadikan sebagai standar berkaitan dengan masalah perhitungan zakat. Fa idza kanat laka mi'ata dirhamin. Kalau kamu punya 200 dirham. Wa hala 'alaiha al-haul, dan sudah mencapai haul 1 tahun. Fa fiha khamsatu darahim, maka di sana ada zakat 5 dirham. Walaysa 'alaika syai'un ya'ni fi dhahab, dan kamu tidak punya kewajiban zakat untuk emas hatta yakuna laka 20 dinaron, sampai kamu punya 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaron, kalau kamu punya 20 dinar, wa hala 'alaiha al-haul, dan sudah bertahan selama setahun, fa fiha nisfu dinarin, maka ada kewajiban zakat setengah dinar. Fama zada fa bihi sabi dzalika, lebih dari itu menyesuaikan perhitungannya. Ya. Kalau dinar tadi berapa? 20 dinar. Yang dirham 200 dirham. Seimbang enggak, Pak? Ini zakatnya setengah dinar, yang ini zakatnya 5 dirham. Sehingga dari sini kalau kita buat perbandingan, berarti kan 0,5 per 20 sama dengan 5 per 200 sama dengan 1/40. Nah, inilah ketemu 2,5%. Karena ada orang yang mempertanyakan, persentase di zaman Nabi SAW apa sudah ada, Pak? Yang hitungnya nggak kayak gitu. Tapi beliau menyebutkan bahwa kalau kamu punya sekian, zakatnya sekian. Kamu punya sekian, zakatnya sekian. Nah, dari perbandingan itulah nanti akan kelihatan bahwa zakat itu 1/40. Makanya kalau ada orang store zakat, berapa? 1 M. Wah, berarti saldo dia 40 M. Kemarin ada yang nitip zakat di tempat kami, 500 juta. Itu belum semuanya, kayaknya dibagi-bagi ke tempat yang lain. Oh, berarti kurang lebih yang dizakati oleh orang ini ya miliaran harta yang dizakati. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi karena dalilnya itu dua, maka uang itu bisa dianalogikan, bisa dikiaskan ke emas, bisa dikiaskan ke perak. Kemudian uang ini kan turunan. Uang itu turunan dari apa? Dari dinar dan dirham. Dinar atau dirham. Nah, sekarang kiasnya kemana kalau untuk perhitungan zakat? Ke dinar atau ke dirham? Nah, disitulah titik perbedaan. Maka bisa dikiaskan, diturunkan berarti dikiaskan ya. Bisa dikiaskan ke dinar atau ke dirham. Nah, tadi kita sudah memberikan pertimbangan urufnya di masyarakat, standar harga itu emas. Maka untuk alat ukur kekayaan adalah emas. Nah, selanjutnya, Nabi SAW
mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang miskin. Saya mau kasih catatan ini. Zakat diambil dari orang kaya dikembalikan. Nah, kalimatnya itu dikembalikan kepada orang miskin. Nah, berarti kalimat dikembalikan menunjukkan apa? Haknya. Jadi haknya siapa zakat itu? Orang miskin. Nah, di sinilah menjawab pertanyaan. Orang atau muzaki. Muzaki. Udah? Ini 8 asnaf. Di hadis ini Nabi SAW hanya menyebutkan salah satu. Tapi bukan berarti pembatasan. Muzaki menyalurkan zakat, tapi tidak langsung ke 8 asnaf, tapi ke unit usaha. Nah, dikembangkan dulu di unit usaha, baru setelah itu hasilnya ke sini. Hasil. Ini zakat, terus ini hasil. Boleh nggak kayak gini? Boleh atau tidak? Gimana? Kenapa tidak boleh? Ya, bukan haknya. Nah, bukan haknya. Apa hak dia menginvestasikan dana zakat itu? Ini bukan milik kamu. Loh, ini kan belum saya keluarkan. Memang belum kau keluarkan, tapi sudah jadi hak milik orang lain, hanya saja belum kau serahkan. Makanya zakat itu diambil, dikembalikan. Sehingga di posisi ini tidak dibenarkan kalau orang itu mengendapkan dulu, ini tak investasikan di unit usaha saya. Nah, terus jadi tambahan modal bagi kamu nih kayak gitu. Nah, diputar dulu daripada nanti, loh katanya kan miskin itu seharusnya dikasih umpan, jangan dikasih ikan. Ya, dikasih umpan, betul, setuju. Tapi jangan pakai zakat. Karena zakat itu uang mereka, dana mereka, hak mereka. Maka serahkan kepada mereka, terserah mereka. Kalau mau mengembangkan dari sisi yang lain, gunakan sumber dana selain zakat. Nah, misalnya pakai infak atau donasi umum atau sedekah yang sifatnya anjuran, sedekah sunnah, dana sosial. Nah, itu silakan. Karena zakat itu keterangan lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan standar wartawan ya, 5W plus 1H, pertanyaan ini terjawab semua dengan dalil. Pertanyaan ini terjawab semua dengan dalil. What, where, when, why, who, how, semuanya bisa dijawab dengan dalil. Ada sisi yang lebih longgar, karena infak kan mau dipakai A, mau dipakai B, tidak harus. Penerimanya infak siapa? Bebas. Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 215. Wal masakin ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Al-Baqarah 200 berapa, Pak? Baik. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan, katakanlah apa yang kalian infakkan min khairin. Khairin di sini artinya apa? Harta. Khair di sini maknanya harta. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu terhadap harta sangat cinta. Walil walidain diberikan kepada kedua orang tua. Kepada orang tua itu infak atau apa, Pak?
Hah? Sedekah. Kepada orang tua, kedua orang tua itu apa namanya? Nafkah. Ya. Jadi di sini berbicara tentang nafkah. Nafkah diberikan kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Kok fisabilillah enggak ada, Pak? Budak juga enggak ada. Fakir miskin ada enggak di sini? Ada miskin ya. Baik. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi alim. Tapi ini sifatnya bukan pembatasan. Beda dengan 8 asnaf itu yang dikatakan oleh Allah innama, hanyalah. Maka tidak boleh selain 8 tadi. Gitu. Jenisnya zakat itu juga khusus. Apa yang dizakati, Pak? Khusus. Tidak semua harta dizakati. Nyun sewu, Pak. Rumah yang Bapak tempati dizakati enggak, Pak? Enggak dizakati? Yang benar. Udah bertahun-tahun loh itu, Pak. Orang punya tanah hektaran dizakati enggak? Orang punya mobil mewah puluhan dizakati atau tidak? Ya kalau dipajaki itu bukan urusan saya. Baik. Jadi apa yang dizakati ditetapkan oleh syariat. Maka dalam urusan zakat itu keterangannya sudah lengkap. Oleh karena itu ikuti saja panduan yang ada ya. Sehingga kita tidak setuju, kembali ke sini. Kalau zakat itu dikembangkan di unit usaha, ada peluang untung, ada peluang rugi. Maka silahkan berikan yang seperti ini tidak boleh. Ini harusnya kan langsung begini. Baik. Kalau takmir jadi panitia zakat, berarti statusnya apa? Wakil muzaki, titip. Saya dititipkan ke takmir, tolong serahkan. Nah, maka status takmir ini sebagai apa? Wakil muzaki. Boleh enggak? Boleh. Karena menyerahkan zakat itu tidak harus orangnya sendiri, bisa diwakilkan kepada yang lain. Sebagaimana kurban ya, tidak harus dia nyembelih sendiri, bisa diwakilkan ke yang lain. Baik. Jadi ada panitia zakat dan ada amil zakat. Ini beda ya. Yang berhak dapat siapa? Amil. Kalau panitia dia wakil muzaki. Baik. Satu lagi. Nabi SAW mengingatkan kepada Mu'ad, kalau mereka sudah menerima zakat, fa inhum ata'u lidzalik fa iyyaka wa qara'im amwalihim, jangan kau ambil yang paling bagus. Wattaqi da'watal madlum, kalau dia merasa didolimi, takutlah kamu kepada doanya orang yang didolimi. Masya Allah. Jadi zakat saja itu, Pak. Nabi SAW masih peringatan, awaslah hati-hati kalau ngambil jangan ngawur. Padahal itu kewajiban agama. Nah kalau orang misalnya audit pajak, sampai kena kewajiban pajak sekian, itu kan biasanya pengusahanya nggak langsung nerima ya Pak, tawar-menawar dulu. Anda punya pengalaman kayak gitu nggak? Tawar-menawar dulu, udah minta sekian, oh diturunin jadi sekian, turunin lagi jadi sekian. Beberapa pengusaha yang cerita ke saya, kepentung sekian, ora trimo dia, terus minta penawaran-penawaran sampai separuhnya, kwitansi yang keluar seperempatnya. Wallahu a'lam. Jadi aneka kedoliman kalau sampai terjadi di sini, maka yang tadi diambil, dia tinggal angkat tangan. Allahumma, Bapak mau didoakan apa? Celaka dunia atau celaka akhirat? Itu bisa. Makanya dalam konteks ketika Nabi SAW mengingatkan orang yang narik zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati dengan harta yang paling bagus, jangan kau ambil itu. Wattaqi da'watal madlum,
waspadalah kamu dengan doa orang yang dizalimi. Padahal ini tugas agama. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang yang dizalimi itu tidak ada hijab dengan Allah. Sehingga langsung didengar lebih cepat. Ya, semua doa kan tidak ada hijab, Pak. Ya, bisa jadi terhijab dengan dosanya, bisa jadi terhijab dengan aneka kemaksiatan yang dia lakukan, maka doanya tidak segera diijabahi oleh Allah. Beda dengan orang yang dizalimi. Karena itu sebagian ulama mengatakan, saya tidak pernah menaruh rasa wibawa, segan kepada seseorang lebih berat dibandingkan segan kepada orang yang saya dolimi. Kalau saya sudah mendolimi orang lain tuh orangnya dredeg sampai gemeteran. Karena ini orang ketika didolimi, dia tinggal nyadong Allahumma. Mau didoain apa kamu? Mau cilaka dunia apa cilaka akhirat? Tinggal dia bilang, ya Allah, hancurkan kehidupan dia dunia dan akhirat. Mustajab itu. Itu geni itu. Itu geni tahu Pak. Sehingga sekali dia ngomong bisa langsung diijabahi oleh Allah. Itulah bahayanya orang yang didolimi. Makanya waspada dengan orang yang didolimi ya. Sehingga kalau kita habis mendolimi orang lain mungkin di luar kesengajaan atau apa, habis emosi besar, segera minta maaf. Tolong jangan doakan saya, tolong jangan doakan. Itu mungkin kalau zaman sekarang nggak begitu diperhatikan. Padahal orang kalau didolimi, kalau dia minta kepada Allah, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Baik. Wallahu alam. Nah, ini ceritanya begini, sedikit tambahan ya. Sudah jam 5.30. Harta itu ada dua. Ada harta lahir dan ada harta batin. Harta lahir ini terlihat di luar. Contohnya apa, Pak? Hasil pertanian. Contohnya hasil pertanian. Contoh yang lain, hasil ternak. Maka amil bisa tahu kira-kira berapa harta yang dimiliki oleh si A oleh si B. Sehingga dari situlah amil punya wewenang untuk narik zakatnya. Kemudian ada harta batin. Kebalikannya berarti yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat di luar. Contohnya ya, rekening, emas. Nyun sewu, Pak Ki kagungan rekening mboten Pak Ki? Hah? Kata nomor rekeningnya apa kata isine? Dan yang tahu kan masing-masing pemilik. Maka untuk harta yang tidak terlihat di luar seperti ya, tabungan, ini kesadaran pribadi. Maksudnya kesadaran pribadi gimana? Orang tidak bisa audit, sehingga zakat itu tidak ada audit keuangan. Beda dengan pajak ya. Makanya kalau zakat itu yang sifatnya tidak terlihat, ya silakan masing-masing hitung sendiri-sendiri. Kecuali kalau dia minta bantuan kepada orang lain, tolong dihitungkan. Baru yang diundang silakan terlibat. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Enggak ada tambahan? Ada yang mau disampaikan? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barangkali ada yang mau disampaikan silakan. Tidak ada? Alhamdulillah sekarang sudah suruk Pak. Ampun. Demikian semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.